Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazafina dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi aljabar. Pengertian limit fungsi itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Dari kasus di atas tadi, kan ada bilangan yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Makanya limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Penulisannya juga beda loh. Jadi dibaca X mendekati 2 dari kiri dan untuk bilangan yang mendekati 2 dari kanan. Bentuk umum limit. Limit fungsi f(x) untuk X mendekati C adalah L. Sebuah fungsi punya limit di titik C jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik C. Nah, kalau soal fungsi yang awal tadi, soalnya itu ada tandanya. Hasil yang kamu dapat termasuk bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu menghasilkan banyak kemungkinan yang nggak bisa ditentukan. Bentuk tak tentu ada tapi setiap bilangan atau nilai X yang mendekati 2 dari kiri dan kanan memperoleh hasil yang valid. Hasil f(x) diperoleh dari substitusi beberapa nilai X yang mendekati 2 dari kanan dan kiri. Untuk bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari kiri menghasilkan f(x) 3,99 mendekati angka 4 ya. Dari kondisi itu kita bisa tulis notasinya menjadi kemudian untuk bilang-bilangan yang mendekati 2 dari kanan menghasilkan f(x) 4,001 yang artinya mendekati angka 4 juga ya. Ketika X mendekati 2 dari kanan, notasinya jadi gini ya guys, sesuai saat syarat limit sebuah fungsi punya limit kalau limit dari kanan dan kiri sama. Nah, karena nilai limit kiri dan kanannya sama, berarti bisa ditarik kesimpulannya. Gimana? Udah lebih tergambar kan materi limit ini? Oh ya, gak kalah penting ini guys. Jadi supaya kamu mudah nentuin nilai limitnya, kamu perlu tahu sifat limit fungsi aljabar ini. Sifat-sifat limit itu bakalan banyak banget kepake sebagai bekal kamu untuk melanjutkan memperdalam si limit ini. Jadi jangan lupa untuk memahami setiap sifatnya ya. Oh ya, hal yang penting sih kamu harus coba untuk latihan soal. Soal limit itu bisa bervariasi ya. Dan mungkin aja fungsi yang dikasih lebih kompleks dari contoh soal yang tadi. Kebayangkan gimana ribetnya kalau kita harus bikin satu persatu limit fungsi itu untuk pakai tabel. Nah, kita bisa loh cari tahu nilai limit tanpa harus pakai tabel dan inputan salah satu nilai X-nya. Caranya gimana? Jadi untuk cara nilai limit ada 3 cara. Cara yang paling penting utama cara substitusi, lalu cara faktorisasi, dan cara perkalian sekawan. Cara substitusi ini adalah metode paling dasar. Biasanya sesuai soal limit dikerjakan pakai cara substitusi dulu. Nah, kalau hasilnya nggak valid alias bentuk tak tentu, baru pakai cara yang lain. Nah, ini contoh soal yang pertama. Yang kedua, cara faktorisasi bisa kita pakai kalau kita dapat hasil yang tak tentu dari cara dasar alias substitusi. Nah, berarti skill pemfaktoran kalian waktu SMP dulu diuji di sini guys. Cara kedua,
Cara ketiga, perkalian sekawan. Ingat baik-baik ya guys, untuk cara perkalian sekawan itu dipakai kalau hasil uji substitusi menghasilkan bentuk tak tentu dan kasus untuk nilai limit yang fungsinya berbentuk akar. Jadi kamu cukup melakukan